Ya, Anda menyaksikan Presisi Update. Saat lagi kami akan menyaksikan langsung konferensi pers perkembangan kasus kematian Brigadir J yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri. Ya, kita akan terhubung langsung di Gedung Rupatama. Saat ini akan digelar konferensi pers terkait perkembangan hasil penyidikan tim khusus yang dibentuk Kapolri dalam mengungkap fakta penyebab kematian Brigadir Joshua. Di Gedung Rupatama dari sejak sore tadi sudah banyak sekali media cetak, elektronik maupun televisi sudah hadir untuk menanti pernyataan resmi dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sesaat lagi akan dimulai konferensi pers terkait perkembangan terkini kasus Brigadir Joshua. Yang diketahui bahwa telah ditetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini dan selanjutnya akan disampaikan secara resmi apa yang menjadi update kasus ini terkini. Dari Gedung Rupatama Mabes Polri kita sudah terhubung. Ya, tampaknya masih dalam persiapan. Di Gedung Rupatama Mabes Polri saat ini sudah hadir Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Kabareskrim Polri, Wakapolri, dan Irwasum. Dan yang pasti pengumuman hari ini menjadi penting, konferensi pers yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolri yang sudah dinanti-nanti sejak sore tadi oleh sejumlah awak media. Ini sebagai bentuk komitmen Kapolri dalam membuka kasus secara transparan kepada publik dan media. Ya, kita saksikan langsung konferensi pers yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari Gedung Rupatama Mabes Polri. Dan ada juga masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga dilakukan pemeriksaan di
di Propampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum D di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karopaminal, Kadif Propampori, Karoprovos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik, identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat
ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan.
Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan operasi khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Barreskrim Polri, Itpasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah-olah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintelkam Polri bahwa di Cupai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana maka juga kami limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tidak pidana. Maka tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan setelah dilakukan gelar perkara dan sudah tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri dari Barreskrim Polri ada 2 personil, 1 pamen, berpangkat pamen dan 1 pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4 dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan Divpropam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada
Bareskrim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus, walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Bareskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga
memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya, pasal 340, saya ulangi, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghilangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan, dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan
betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasum, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat pada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Pak, salah satu yang paling menjadi sorotan Pak publik yaitu mengenai Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan, yang lain. Pak mengenai yang pertama itu Pak yang ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat Kapolri yang inisialnya FA itu yang menyusun skenario juga apa itu betul Pak. Dan yang kedua, apa sudah bisa dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksual, karena influencernya kan juga mengumpulkan beban sosial juga kan. Juga mungkin dia perutnya dari diri bisa pernah kena dugaan awal katanya ini pelecehan seksual. Dan yang ketiga mungkin Pak, kenapa PSK-nya tidak diambilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak, izin Pak, ya Rama Pak dari Radio Sinta Pak, untuk soal etiknya Pak, ada 31 personil yang diduga melakukan pelanggaran etik dan ini jumlahnya cukup besar. Yang ingin diketahui apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka, apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi, bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Terima kasih Pak Kapolri. Baik, tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik.
Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Satu lagi ya. Sudah. Penembakan yang dilakukan terhadap Brigadir J itu dilakukan dengan senjata yang mana, Pak? Dan kemudian tadi disebutkan FS menggunakan senjata dari Brigadir J. Apakah FS itu juga ikut melakukan penembakan terhadap J? Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah Saudara FS dengan menggunakan senjata milik Saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik Saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan, Pak. Tapi sebenarnya dilakukan aktivitas di sini pada saat ditembak itu sedang apa, Pak? Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab. Terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, baru saja kita ikuti konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, maksud saya. Dan beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Kapolri terkait perkembangan kasus kematian Brigadir J, diantara yang pertama adalah menetapkan Irjen FS menjadi tersangka atas hasil gelar perkara oleh tim sus hari ini, sehingga hari ini sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Yang diantaranya ada RE, RR, dan KM. Dan tadi juga Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan bagaimana peran dari 4 tersangka dalam keterkaitan kasus kematian Brigadir Joshua. Dari RE melakukan penembakan, sementara RR juga turut membantu dan menyaksikan. Sementara KM membantu dan menyaksikan, sementara Irjen FS menyuruh melakukan penembakan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas di Duren 3. Dan ini menjadi dasar dari penetapan tersangka oleh tim sus atas kematian Brigadir Joshua. Dan lebih lagi dijelaskan oleh Kabareskrim bahwa ancaman hukuman yang terjerat dalam kasus ini adalah pasal 340, subsidiar 338 dan 256 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dan ini adalah bentuk dari komitmen Kapolri dalam membuka
perkara secara transparan kepada publik, dan pemeriksaan juga dilakukan dengan melibatkan tim puslapor dan mendepankan scientific crime investigasi, dan telah melakukan beragam serangkaian penyidikan dari olah TKP, Inavis, puslapor, dan forensik, sehingga hari ini Kapolri menyatakan telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Ya saudara, sebelumnya Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Dan Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Polri tidak ragu-ragu dan jangan menutupi proses pengungkapan kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Berlangsung pada Selasa 9 Agustus 2022 saat meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Mempawah, Kalimantan Barat. Presiden RI Joko Widodo tegaskan kepada Polri untuk mengusut tuntas dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Polri tidak ragu dan jangan menutupi proses pengungkapan kasus meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Pada sore ini Selasa 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan hasil penyidikan dari tim khusus bentukan Kapolri terkait kasus meninggalnya Brigadir J. Tim Liputan Polri TV. Ya, pemirsa, perkembangan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Joshua semakin menunjukkan titik terang. Salah satunya dengan penetapan tersangka. Kapolri pun juga telah menonaktifkan 4 perwira tinggi karena tidak profesional dalam penanganan kasus ini. Rabu malam 3 Agustus, Mabes Polri menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penyidik telah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi dan dianggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian juga mengatakan Barada E disangkakan melanggar pasal 338, Jungto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penetapan tersangka ini menyusul hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap 7 ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo pada Selasa 26 Juli lalu. Dari 7 ajudan yang dipanggil, hanya 6 orang ajudan yang hadir memenuhi panggilan Komnas HAM, salah satunya adalah Barada E. Tersangka berikutnya yang ditetapkan setelah Barada E adalah Brigadir Riki, yang merupakan ajudan istri Irjen Polisi Verdi Sambo. Perkembangan selanjutnya semakin menunjukkan keseriusan Kapolri dalam mengusut kasus Brigadir J. 25 personel kepolisian diperiksa tim sus. 25 personel yang diperiksa terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 orang komisaris besar, 3 AKBP, 2 kompol, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Tidak main-main, 3 perwira tinggi dicopot dari jabatannya karena diduga tidak profesional dalam menangani kasus ini. Mereka adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan Brigjen Pol Beni Ali. Tim Liputan Polri TV. Ya, saudara, gedung Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dibanjiri karangan bunga. Karangan bunga ini berisi dukungan kepada Polri untuk menuntaskan kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Karangan bunga yang berisi dukungan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J membanjiri gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Karangan bunga ini terlihat mengelilingi pagar Mabes Polri sejak hari Senin lalu.
Berbagai ucapan dan kalimat yang dituliskan dalam karangan bunga dengan pernyataan mayoritas bertuliskan Save Polri. Karangan bunga ini dikirimkan dari berbagai pihak untuk mengapresiasi dan mendukung kinerja Polri untuk terus berkomitmen, transparansi, dan objektif dalam mengusut tuntas kasus penembakan terhadap Brigadir J yang telah menyita perhatian publik sebulan terakhir ini. Dari Jakarta, Ratu Dianti, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pasca penempatan khusus mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo, Mako Brimob Kelapa II Depok hari ini markas Komando Brimob ini dijaga ketat oleh sejumlah anggota Brimob dan mobil Barakuda yang bersiaga di depan pintu masuk Mako Brimob. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo dijaga ketat selama diamankan di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sejumlah anggota berseragam lengkap hingga mobil Barakuda dan motor taktis pun nampak disiagakan di depan pintu masuk Makobrimob. Sebelumnya, Irjen Pol Verdi Sambo diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Irjen Pol Verdi Sambo diduga tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV di rumah dinasnya di Duren 3 yang juga merupakan tempat kejadian perkara. Inspektorat Khusus Polri akan menempatkan Irjen Pol Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok selama 30 hari ke depan. Hal ini terkait pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Pol Verdi Sambo karena dianggap telah menghambat proses penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Retno Barunawati Ayu, Billy Sahoka melaporkan, Polri TV. Hari ini Selasa 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK datangi Barreskrim Polri. Diketahui kedatangan tim LPSK ke Barreskrim Polri untuk menemui Baradae dan berkoordinasi perihal justice kolaborator. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi bersama tim mendatangi Barreskrim Polri hari ini, Selasa 9 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tim LPSK hari ini ke Barreskrim Polri merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya LPSK menemui istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Diketahui tim LPSK menemui Baradae untuk mendalami keterangan baru yang didapat dari Baradae setelah mengajukan permohonan justice kolaborator. Selain itu, tim LPSK juga bertemu dengan penyidik Barreskrim Polri dan tim khusus untuk berkoordinasi perihal justice kolaborator. Pengajuan diri sebagai justice kolaborator ini dimaksudkan untuk membantu penyidik Barreskrim Polri dan tim khusus dalam mengungkap kasus meninggalnya Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Yang jelas kami hari ini sudah melakukan koordinasi dan pihak penyidik juga masih terus melakukan pendalaman. Kan masih dilakukan upaya pendalaman penyidik, jadi kita tidak bisa memberikan keterangan kita itu masalah juga itu substansi kan itu wewenangnya oleh penyidik. Kita akan menunggu dari tim dan psikolog, terutama psikolog juga dari ahli bagaimana hasilnya dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Baradae siap menjadi justice kolaborator bersama LPSK untuk mengungkap misteri kasus kematian Brigadir Yosua. Baradae mengaku ingin mengungkap sosok pelaku utama dalam perkara tersebut sebab dirinya merasa bukanlah tersangka utama. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, sebelumnya tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan kasus kematian Brigadir Yosua pada tanggal 8 Agustus 2002 lalu menyambangi markas Komando atau Korps Brimob untuk melakukan pendalaman dari para saksi kasus kematian Brigadir Yosua. Tim sus menyambangi Makobrimob Depok, Jawa Barat untuk melakukan pendalaman dari para saksi yang terlibat insiden di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo, 8 Juli 2022 lalu. Pemeriksaan tim sus di Makobrimob dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Pada hari ini update daripada tim sus,
tim sus tetap bekerja dan fokus mendalami para saksi-saksi dulu. Ya, pemeriksaan dilakukan baik di Bareskrim maupun di Makobrimob. Pendalaman-pendalaman ini sangat penting. Ya, nanti juga pada akhirnya akan disampaikan langsung oleh tim sus bagaimana perkembangan terakhir dan juga update terkait menyangkut masalah kasus ini. Jadi kami mohon kepada teman-teman media untuk bersabar. Tim sus bekerja maraton. Sekali lagi ya, dengan prinsip kerja kehati-hatian, kemudian ketelitian, dan juga pembuktian saintifik ini menjadi standar operasional dari tim sus ini. Ya, kenapa? Karena pembuktian dari tim sus nanti akan diuji di sidang pengadilan. Ya, tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bareskrim semuanya sama. Pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Semuanya masih berproses. Ya, jadi pemeriksaan dari Dirpidum juga masih berproses, kemudian dari Itsus juga masih berproses. Ini sama Pak Irwasum langsung yang memimpin langsung proses pemeriksaan dari Itsus. Ya, inspektor khusus langsung di bawah pimpinan beliau. Beliau meriksa semuanya, hasilnya secara komprehensif. Ya, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Ya, mohon untuk bersabar dulu karena kita semua masih. Dengan melakukan penyelidikan secara maraton dan menerapkan prinsip kerja kehati-hatian, ketelitian, serta memberikan pembuktian secara saintifik, merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menangani dan mengungkap kasus kematian Brigadir J. Dari Jakarta, William Manda, Polri TV. Dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua, Polri mengedepankan scientific crime investigation, yakni metode ilmiah. Salah satunya kedokteran forensik. Seperti apa peran kedokteran forensik? Berikut liputannya. Hukum bekerja mengungkap kasus berdasarkan kepada keterangan saksi hidup, tersangka, dan barang bukti yang ada. Namun proses pemeriksaan juga dapat berkembang melalui pendekatan ilmiah forensik jika diperlukan bukti tambahan dari yang ditemukan di lapangan. Posisinya kami sebetulnya sebagai bantuan teknik saja. Tetap semua bukti-bukti tetap kepentingan penyidik yang untuk membuktikan. Jadi biasanya kami kedatangan jenazah. Kemudian kami juga menunggu surat permintaan visum pemeriksaan jenazah, baik periksa luar atau periksa dalam. Karena tanpa itu kami tidak melakukan apa-apa. Nah, setelah suratnya keluar, baru kami melakukan pemeriksaan jenazah. Kedokteran forensik Polri bekerja secara independen sesuai dengan kode etik kedokteran dan SOP yang berlaku. Proses autopsi jenazah dilakukan jika ada permintaan dari penyidik dan dilakukan secara profesional oleh tim kedokteran forensik.
Memang pemeriksaan jenazah yang kami lakukan adalah pertama namanya ada periksa luar. Kita periksa luar, kemudian kita lihat tanda-tanda pasti, tanda-tanda perubahan setelah mati, contohnya laku mayat, lebam mayat, kemudian kalau ada pembusukan, ya ada pembusukan, lalu ada proses sudah menjadi kerangka atau mumifikasi, nah itu kita periksa semua, tergantung dari suatu penyelidikan. Setelah itu, dalam melakukan pemeriksaan luar, sudah selesai pemeriksaan luar, kita sudah mencatat semua luka-lukanya, kita lanjutkan dengan yang namanya, kalau memang disetujui polisi berkehendak melakukan pemeriksaan dalam, biasanya di surat SPP-nya ada, kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Hampir sama seperti operasi sih sebetulnya, Pak, tapi kita membuka semua rongga badan, rongga dada, rongga kepala, dada, dan rongga perut. Lagi? Dalam hal ini, untuk menyampaikan kepada keluarga ini diotopsi atau ini enggak, dan tujuannya otopsi apa, itu sebetulnya bukan kewenangan kami untuk menyampaikan kepada keluarga. Sering kami ditanya, ada nggak perjanjian dari keluarga? Ada nggak ini? Kok dokter mau aja tanpa perjanjian? Sebetulnya ini yang namanya otopsi bukan operasi. Kalau operasi memang harus ada persetujuan keluarga terdekat atau pasien itu sendiri. Kalau otopsi kan bukan. Otopsi justru kami membantu membuktikan kenapa sih jenazah ini meninggal. Ya, nah, yang memberitahukan itu semua bukan kami. Itu yang kami ada penyidik. Dalam kasus pembunuhan kami meriksa ya itu tadi mungkin apa yang menjadi sebab matinya, kekerasan tajam, tumpul atau senjata api. Kemudian pada saat kami melakukan periksa dalam juga kami biasanya kita lihat dulu kalau kekerasan tajam dan tembak biasanya kita lihat saluran-saluran lukanya sampai ke mana. Berarti itu kena jantung apa kena paru. Karena itu berefek macam-macam ya. Kalau kena paru mungkin agak panjang meninggalnya. Kalau jantung langsung meninggal, kalau tadi seperti itu. Hasil otopsi itu bisa sampai 2 mingguan. 2 minggu sampai 1 bulan lah. Hasilnya diketahui? Iya. Karena ada beberapa yang kita kalau perlu periksa lab ya kita periksa lab. Kedokteran forensik sangat berperan dalam membantu penyidik dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia. Dalam sebuah peristiwa kecelakaan, dokter forensik melakukan proses identifikasi korban yang melibatkan ahli odontologi forensik untuk memeriksa gigi terkait identifikasi korban dan ahli antropologi forensik untuk mengidentifikasi korban berdasarkan tulang yang ditemukan. Sementara pada kasus pembunuhan, dokter forensik melakukan proses otopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematian serta dapat memprediksi waktu kematian. Hasil dari pemeriksaan visum atau otopsi selanjutnya dilaporkan oleh tim kedokteran forensik berupa visum et repertum, yakni keterangan kematian yang dibuat oleh dokter yang kemudian diberikan kepada penyidik untuk proses penyidikan selanjutnya. Ilmu forensik sangat membantu kinerja aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, agar suatu kasus dapat terungkap dengan cepat dan tepat. Polri sebagai aparat penegak hukum mengedepankan penanganan suatu kasus melalui scientific crime investigation dengan didukung tim kedokteran forensik Polri yang profesional serta peralatan yang sudah sesuai standar internasional dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya dalam penanganan kasus tindak pidana yang ditangani secara akurat, objektif, dan transparan. Ya, pemirsa, baru saja Kapolri menyampaikan konferensi pers terkait perkembangan kasus kematian Brigadir J yang merupakan pengembangan dari tim khusus Kapolri.
dan telah ditetapkan 4 tersangka termasuk Irjen FS yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini bentuk dari komitmen Polri dalam memberikan keterangan secara transparan kepada publik dan media. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk Polri tidak ragu dan transparan dalam membongkar kasus kematian Brigadir Joshua. Dan di Studio Polri TV telah hadir Kadip Humas Polri, Bapak Irjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, dari perkembangan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Kapolri, itulah yang dinanti oleh publik dan media. Bagaimana akhirnya tim khusus perkembangan ini bisa menetapkan 4 tersangka? Apakah memang ada kesulitan dalam pengungkapan kasus ini, Pak? Ya, jadi ketika tim ini dibentuk tanggal 12 Juli, tim ini sudah mulai bekerja, Pak, melaksanakan olah TKP yang pertama kali. Memang dalam olah TKP yang pertama kali tanggal 12 itu jam 12 malam sampai dengan dini hari dipimpin oleh Pak Kabareskrim, banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di situ. Kemudian dalam proses olah TKP yang kedua, ketiga, dan keempat pun demikian. Mendapatkan temuan-temuan yang di TKP itu ada barang yang dihilangkan seperti CCTV, kemudian ada tambahan-tambahan barang bukti yang diketemukan di TKP yang justru di situ menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang harus didalami oleh tim penyidik. Ya, berangkat dari olah TKP pertama sampai keempat, ya, tim penyidik mendapat laporan dari pihak keluarga Brigadir Joshua atau Brigadir J tentang kasus 340, Subsidiar 338, Junto 55 dan 56 itu pada tanggal 18 Juli. Dari situlah start sebenarnya proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus, ya, untuk menggali dan membuat terang benderang dari hasil olah TKP pertama sampai dengan olah TKP yang kesekian kali. Dan tim sus mengedepankan scientific crime investigation itu apa sih, Pak? Ya, dari proses olah TKP yang sudah yang keempat dan kemudian melakukan proses pemeriksaan ada 42 saksi yang sudah dimintain keterangan dari tanggal 18 tersebut. Maka pendalaman saintifik khususnya dengan menggunakan laboratorium forensik. Saya juga menghadiri pada saat dilaksanakan uji balistik di TKP. Dari uji balistik di TKP, di situ sangat jelas sekali bahwa kejadian tembak menembak yang menjadi skenario dari Irjen FS itu terbantahkan. Ya, sudut tembakan, jarak tembakan, sebaran peluru itu sudah dibuktikan. Dari uji puslapor ya? Uji puslapor itu terbantahkan. Dari pendalaman tersebut dan dari hasil pemeriksaan yang diketemukan di TKP para saksi, ya, karena dalam triangle accident itu, bahwa dalam TKP itu pasti ada 3 unsur yang menjadi hal yang terpenting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Yang pertama ada korban, nah, korban sudah diketemukan, Brigadir J. Yang kedua di situ pasti ada barang bukti. Ya, barang bukti sudah ditemukan. Ada barang bukti senjata, ada barang bukti selongsong, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga, dalam suatu peristiwa pidana itu pasti ada tersangkanya. Untuk mentersangkakan suatu konstruksi perbuatan pidana apa yang dilakukan di situ. Nah, dari situlah tim melakukan pemeriksaan terhadap Baradae. Dari Baradae diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan, baru Baradae mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan penembakan tersebut atas perintah Irjen FS. Artinya setelah ada penetapan 4 tersangka ini ada peran masing-masing dari tersangka. Ya, apa betul. saja, Pak? Ya, untuk yang Barada RE atau Barada E, dia melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Kemudian untuk tersangka RR, turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Kemudian tersangka KM, turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Sedangkan yang tadi diumumkan oleh Pak Kapolri, tersangka Irjen FS ini yang menyuruh melakukan dan juga melakukan skenario terhadap peristiwa tersebut seolah-olah terjadi tembak-menembak. Ya, di TKP, di rumah Duren 3, rumahnya dinas Irjen FS di lokasi tersebut. Sejauh ini apakah tim sus sudah menggali apa sih motif yang dilakukan? Ya, tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa di dalam suatu perbuatan pidana ini ada perbuatan, dari perbuatan tersebut ada mens reanya, ada niatnya. Niatnya sudah pasti membunuh. Ya, bahkan kepada Irjen FS dikenakan 340, artinya pembunuhan berencana.
ya, meskipun dia yang menyuruh melakukan itu. Ya, kemudian yang harus didalami selain perbuatan mensreanya adalah motif. Nah, motifnya ini tentunya masih didalami, karena pada hari ini baru ditetapkan sebagai tersangka, maka proses pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi, termasuk pemeriksaan tambahan terhadap Irjen FS dan juga kepada Ibu Putri itu pasti akan dilakukan Pak, untuk mengetahui motif daripada perbuatan tersebut. Pak, apakah sanksi terberat yang akan diterima bila ada pelanggaran kode etik dan pidana untuk seorang anggota Polri? Ya, kalau sanksi terberat, kalau misalnya proses perbuatan pidananya nanti dari hakim yang akan vonis. Ya, kalau dari sanksi hukuman dari 340 subsidiar 338 junto 5556 itu ancaman hukumannya kan hukuman mati dan seumur hidup. Ya, maksimal 20 tahun penjara. Ya, sedangkan untuk sidang kode etik ini bisa sampai dengan pemecatan terhadap yang bersangkutan atau siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etik sampai dengan pemecatan. Dari tadi keterangan Pak Kapolri sudah bertambah dari 25 menjadi 31 personil yang diperiksa, Pak. Apakah nanti ada perkembangan lebih lanjut dari 31 personil yang diperiksa ini, Pak? Ya, tentunya. Ya, karena ini masih berproses. Ya, 31 ini statusnya sudah terperiksa, Mbak. Terperiksa? Ya, sudah terperiksa. Dari terperiksa tersebut sudah dilakukan penempatan khusus, kan ada 3 perwira tinggi, kemudian sisanya ada Pamen, ada Pama, ada Bintara, dan ada Tamtama juga. Ini masih berproses semuanya. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh tim sus. Apabila nanti dalam pemeriksaan tim sus itu diketemukan unsur perbuatan melawan hukumnya atau pidananya, dari tim sus akan melimpahkan kepada Bareskrim. Bareskrim tentunya akan memproses. Ya, seperti mungkin ya menghalang-halangi proses penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti. Ini kan bisa masuk ke dalam perbuatan pidana pasal 221, kemudian pasal 223 yang memiliki ancaman hukuman juga. Dari pernyataan Pak Kapolri juga bahwa setelah penetapan ini sudah dipastikan langsung ditahan ya Pak. Kemarin kan penahanan, bukan penahanan, pengamanan di ruang khusus ya. Yang awal itu ini merupakan strategi penyidikan, Mbak. Jadi ketika proses penyidikan kan semuanya harus pro justisia. Ya, jadi harus ada proses pembuktian secara material dan formil perbuatan pidana tersebut. Kalau kita lakukan dengan menggunakan itsus kan menyangkut masalah kode etik ya Pak? Ya, kode etik, ketidakprofesional di dalam melaksanakan tugas itu itsus. Dan itsus memiliki waktu penempatan khusus selama 30 hari. Betul. Nah, dalam prosesnya itsus itu menggali dan menemukan perbuatan yang melawan hukum lainnya, baru bisa dilimpahkan kepada penyidikan. Penyidikan proses langsung, penetapan tersangka kita punya waktu 1x24 jam untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Artinya kerja Kinsus ini masih panjang Pak setelah penetapan tersangka ya, malam ini? Perintah Pak Kapolri tadi sudah sangat jelas kepada tim sus harus kerja lebih maksimal lagi. Ya, tidak untuk kemungkinan juga ada tersangka yang baru dan tidak untuk kemungkinan juga Irsus juga menemukan terperiksa terbaru lagi. Targetnya untuk tim sus dari proses penyidikan adalah segera berkas perkara ini selesai. Ya, berkas perkara selesai dari 4 tersangka tersebut segera dilimpahkan ke JPU. Dari JPU tentunya nanti dari jaksa peneliti juga akan segera melimpahkan kepada PN ya, Pengadilan Negeri untuk dilakukan sidang. Ya Pak, apa komitmen Polri ke depannya sehingga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi apalagi melibatkan anggota Polri sesama anggota Polri? Tentunya ini bagian dari evaluasi dari Polri ya untuk semua hal. Dan Bapak Kapolri menunjukkan komitmennya dan menunjukkan ketegasannya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk kasus ini diungkap secara terang benderang, apa adanya dan jujur. Nah, malam hari ini Pak Kapolri menunjukkan komitmennya dan tentunya ya Pak Kapolri juga akan menyampaikan juga siapapun anggota polisi yang terbukti bersalah akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya benar-benar komitmen tegas untuk menindak siapapun anggota Polri melakukan pelanggaran tindak pidana seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sudah hadir di Presisi Update. Sekian Presisi Update kali ini, menantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita terbaru kami di website tvradiopolri.co.id dan bisa download aplikasi di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat malam dan salam Presisi.